Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala mustafa. Amma ba'du. Allahumma yanfa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fikhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik. Kemarin kita telah membahas tentang di dua pertemuan kemarin tentang ta'rif kalam dan pembagiannya, di mana pembagian kalam itu ada tiga, yaitu isim, fi'il, huruf. Semua kalimat atau perkataan atau ucapan atau tulisan yang kita baca, yang kita dengar dari orang Arab itu tidak lepas dari tiga komponen itu, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagiannya, ada yang namanya ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya ini untuk apa? Untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Kalau nggak ada ciri-cirinya, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah isim? Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah fiil, dan bagaimana kita tahu bahwa ini adalah huruf? Nah, kalau tanpa ciri-ciri, ya kita gak bisa membedakan tiga komponen itu. Makanya masing-masing komponen punya ciri masing-masing. Oke, sekarang diawali dengan alamatul ismi. Ciri-ciri isim. Kenapa dimulai dengan isim? Kalau antum baca syarah Kaprawi, kalau nggak salah ingat, kenapa dimulai dengan isim? Karena isim itu lebih mulia katanya. Lebih mulia. Ya. Kayak alamatul ismi. Qala al-musannif berkata, yaitu Abu Daud As-Sanhaji, fal ismu, maka adapun isim itu yu'rafu, diketahui, bil khafdi, satu dengan khafad, yaitu harokat jer atau kasroh, wat tanwini, dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan kemasukan alif dan lam, wa huruful khafdi, dan keempat itu huruf jar atau huruf khafad, yaitu apa aja? Wahia, yaitu min, wa ila dan ila, wa an dan an, wa ala dan ala, wa fi dan fi, wa ruba dan ba, wa ruba dan waruba, wal ba'u dan ba, wal kafu dan kaf, wal lamu dan lam, wa huruful qasami, dan juga huruf-huruf qasam. Wahia, yaitu al wawu, yang pertama wawu, wal ba'u, dan kedua ba, wa ta'u, dan ketiga ta. Itu matannya. Wa qulu. Nah, jadi di sini yang membedakan itu ketika disebut qala, berarti itu apa? Bukan. Ketika antum di sini Syekh Muhyiddin Abdul Hamid menggunakan usul qala itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah matan asli. Dan ketika wa aqulu, nah itu menunjukkan bahwa di situ mulai sarahnya, sarah matan. Yang tadi itu yang qala itu berarti baru matan aja gitu. Nah, itu yang digunakan di ibarat ini. Nanti juga jadi setiap kitab itu atau setiap ulama punya ya ibaratnya sendiri. Misal kalau di Syarah Qatrun Nada pakai sod. Sod itu asal matan. Terus untuk syarahnya shin. Sama juga di Alfiyah Ibnu Malik juga seperti itu. Kalau antum pergi lagi ke Syudzurul Zahab karya Ibnu Hisam, sama kayak gini, pakai kola dan gak tahu kultu atau aku lupa lagi. Pokoknya ya ada uslub masing-masing gitu setiap musannif. Tadi kola tadi untuk matan, Iya. menunjukkan matan jurumiahnya gitu. Iya, Mbak. Kola itu berarti ini musannif ini sedang menyampaikan matannya dulu. Nah, wa aqulu itu untuk menunjukkan bahwa dari sini syarahnya dimulai. Syarah dari matan yang tadi. Oke, wa aqulu lil ismi, untuk isim.
itu alamatun, memiliki beberapa alamat, yatamayyazu yang membedakan, an akhwaihi dari dua saudaranya. An akhwai itu di sini al fi'li wal harfi, yaitu dua saudaranya itu fi'il dan huruf. Biwujudi dengan adanya wahidatin satu minha dari beberapa alamat itu. Jadi di sini kan alamat jama dari alamat. Jadi untuk membedakan minimal satu alamat yang ada. Au qabuliha, atau penerimaannya, atau dia bisa menerima alamat itu. Misal ya nanti jar atau kasroh. Isim itu bisa menerima harokat kasroh, atau bisa menerima al ketika misal dia keadaannya nakiroh tanpa al, tapi dia bisa menerima al, maka itu bisa dikatakan isim. Waqad dzakara, dan sungguh telah menyebutkan al-musannif rahimahullah ta'ala min hadzihil alamati, dari alamat-alamat ini atau ciri-ciri ini, arba alamatin, 4 alamat atau 4 ciri. Jadi Syekh Abu Dawud As-Sanhaji menyebutkan dalam kitab Ajrumiyah itu hanya 4 alamat. Kenapa? Ya sebenarnya bukan 4 alamat, tapi alamat ini bisa dibilang yang cukup sering masuk pada, atau cukup ya dasarnya lah. Dan juga untuk memudahkan kepada pelajar yang pemula untuk mengingatnya. Kemudian arba alamat wahia, yaitu al-khafdu 1, al-khafad atau kasrah, wa tanwinu, dan kedua tanwin, wa dukhulul alifi wal lam, dan ketiga kemasukan alif walam, alif lam, wa dukhuli harfin min hurufil khafdi, dan kemasukan salah satu huruf dari huruf-huruf jar atau khafad. Itu ada 4. Dan khafad itu masuk di akhir. Jadi ada yang masuk di akhir, ada yang masuk di awal. Maksudnya gimana? Di akhir itu khafad, harokat itu kan di akhir. Terus tanwin juga di akhir. Nah, dukhul alif wal lam dan dukhul harfi jar huruful khafdi itu di awal. Alif lam itu letaknya di awal kan. Dan huruf jar itu juga di awal sebelum isim majrurnya. Tuh. Kemudian ta'rif dari masing-masing ciri. Ammal khafdu, maka adapun kasroh itu atau khafad, fahuwa, yaitu, maka fahuwa yaitu, minggu kemarin kalau nggak salah ya, setiap ada amma itu kan amma harfu tafsil, harfu tafsil wasyarat kalau nggak salah. Nah itu pasti khobarnya huwa, tapi khobarnya itu kalau aneh bilang kemarin khobarnya itu fahuwa, maksudnya khobarnya huwa, tapi khobarnya ini selalu diikuti atau didahului fa. Jadi ketika ada amma di depannya, maka khobarnya itu diiringi dengan fa. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasaufa. Ada di surat Al-Imran. Saulah. Al-Imran. Rabbana yang bawahnya. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin, sebelumnya. Sebelumnya. Banyak banget sebelum. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana. Bawah lagi. Amal ladzina amanu Amal ladina kafaru wa amal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum fa amal ladzina kafaru fa'u'adzibannahum fa'u'adzibuhum fa'u'adzibuhum adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Ayat selanjutnya fa amal ladzina amanu wa amal ladzina amanu wa amilus salihati wa amilus salihati fayuwaffihim. fa
Jadi Lucu. galiban ya secara rata-rata seperti itu. Ketika ada amma pasti khabarnya itu atau sebagai jawabnya itu diiringi dengan fa. Oke, bahwa yaitu fil logos secara bahasa bidul irtifa. Jadi alfabet itu secara bahasa itu apa? Lawan kata dari irtifa. Naik di atas. Gak bahasa. Ya, lanjut aja. Hmm. Nah, jadi huruf qaf itu secara bahasa lawan kata dari irtifa, yaitu qaf itu turun atau di bawah. Kan huruf harokat kasroh itu adanya di bawah kan? Di bawah hurufnya. Wa fi istilahin nuhati, dan menurut istilah nahwiyin atau istilah ulama nahwu. Jadi untuk nuhat ini, nuhat itu merupakan jamak dari nahwi. Nahwi orang yang paham ilmu nahwu. Nahwiyin. Jadi jamaknya itu bisa nahwiyun, bisa nuhah. Tuh. Jamak dari nahwi, bisa nahwiyin atau nahwiyun atau nuhah. Nah, menurut istilah ulama nahwu, apa itu apa? Yaitu ibaratun, merupakan ungkapan atau ya ungkapan anil kasrati, dari kasroh, allati yang yuhdisuha, yang menyebabkannya al-amil amil atau faktor. Gampangnya gimana? Jadi khobat itu suatu ungkapan dari harokat kasroh yang disebabkan oleh amil. Misal kalau huruf misal zaidun, sebelum kemasukan amil khafad itu kan dia marfu atau dhammah. Nah, ketika misal kemasukan huruf ba bi zaidin, otomatis harokatnya apa? Kasroh. Khafad. Itu yang dimaksud dengan ibaratun anil kasrotil lati yuhdisuha al amil. Itu ibarah kasroh, harokat kasroh, ucapan harokat kasroh yang disebabkan oleh amil, oleh faktor-faktor yang mendahulunya atau yang menyebabkannya. Atau mana ba'anha, atau yang menggantikannya. Wazalika, dan itu mislu kasratir ra, seperti kasrohnya huruf ra min bakrin wa amrin, dan amri fi nahwi qaulika, pada contoh marartu bi bakrin wa qaulika haza kitabu amrin, ini adalah kitab amr. Fabakrun wa amrun ismani, itu dua isim, diwujudil kasrati fi akhiri kulli wahidin min huma, diwujudil kasrati, karena adanya kasrah, fi akhiri, pada akhir, kulli wahidin, setiap kulli wahidin min huma, setiap dari salah satu dari mereka berdua. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah tanwin. Wa amma tanwinu, maka dan adapun tanwin itu, bahwa yaitu fil lughah, secara bahasa dalam istilah ulama lughah, as-taswir. Taswir itu apa? Suara atau teriakan. Takul, misalnya antum berkata nawana atau iru, burung itu bersuara atau berkicau atau berteriak. Ai sawwata, bersuara. Wa bi istilahin nuhati, dan menurut ulama nahwu tanwin itu huwa, yaitu nunun sakinatun, yaitu nun yang sukun, tatba'u, yang mengikuti akhir ismi, akhir setiap isim, labdon, secara lafaz, itu ucapan lafaz. Wa tufariquhu, dan berbeda atau
tufariku membedakannya. Khoton secara tulisan. Kan ada labdon, ada khoton. Labdon itu suara. Kan labdon dari tarif kemarin dapat itu as-sautun mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Nah, khoton itu khot atau tulisan. Listigna'i ka anha karena tidak membutuhkannya. Istigna anha ini tidak membutuhkan. Cukup. Tidak membutuhkan kepada anha pada tanwin atau nun sakinah itu bitikrar asyaklati dengan mengulang-ulang bentuk atau huruf inda dabadi bil qalam ketika kita menuliskannya dengan pulpen atau ya pena bisa. Misal di sini kan tadi kan tanwin itu ibaratun tanwin itu adalah nunun sakinatun tatba'u akhir ismi. Misal di sini ada kitab. Nah, kitabun. Ini secara tulisannya gini, kitabun. Tapi secara kalau kita menuliskan secara lafaznya itu kayak seakan-akan ada nun sukun kan. Nah, tadi katanya tanwin itu nunun sakinah. Nah, nunun sakinah yang mengikuti akhir isim secara lafaz saja kitabun dalam lafaz kitabun bun. Jadi kalau dituliskan ya seperti ini. Tapi tufariku khoton tapi dia itu berpisah atau tidak dituliskan ketika dalam bentuk tulisan. Gitu. Jadi adanya nun sakinah itu ketika kita mengucapkannya kitabun, tapi dalam tulisannya enggak ada nun sakinah itu, enggak dituliskan. Kenapa? Karena cukup atau tidak membutuhkan untuk dituliskan. Tidak membutuhkan untuk diulang kembali dengan pengulangan huruf ketika dituliskan. Nahu Muhammadin. Seperti contohnya Muhammad, wa kitabin dan kitab, dan ihin dan ih, wa sahin dan sah, wa muslimatin dan muslimatin, wa fatimatin dan fatimah, wa hina izin dan hina izin, wa sa'ata izin dan sa'ata izin. Fahadil kalimatu, maka kalimat-kalimat ini kulluha semuanya asma'u semuanya itu isim bidalili wujudit tanwin dengan dalil atau bukti adanya tanwin fi akhir kulli kalimatin minha dengan dalil adanya tanwin di akhir setiap kalimat itu. Tanwin. Kemudian alamat ketiga yaitu duhul alamat satu dan alamat yang ketiga min alamatil ismi dari ciri-ciri isim yaitu duhulu al fi awalil kalimati, masuknya al atau alif lam pada awal kalimat. Nahu ar-rajulu wal gulamu wal farasu wal kitabu wal baitu wal madrasatu. Fahadihil kalimatu, maka kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini kulluha semuanya asma'u, semuanya isim lidukhulil alifi wal lami fi awwaliha, karena kemasukan al pada awalnya, pada dalam permulaannya, pada awalnya. Kemudian alamat keempat, al-alamatur rabi'atu, dan adapun ciri yang keempat yaitu dukhulu harfin min hurufil khafdi, yaitu kemasukan salah satu huruf dari huruf-huruf al-khafad atau kasroh. Kasroh. Jar. Kan kasroh. Jar. Dari huruf-huruf khafad atau jar. Nahwu, contohnya dhahabtu minal baiti ilal madrasati.
saya pergi dari rumah ke sekolah. Fakulu minal bait, maka dari setiap kalimat al bait wal madrasah dan kalimat madrasah itu ismun, itu adalah isim. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihima, karena kemasukan huruf khafat Ada keduanya. pada kedua kalimat itu. Wali wujudi al, dan karena adanya al fi awwalihima, pada permulaan kedua kalimat itu. Oh. Nah, berarti di sini kan ada dua alamat, al sama khafat. Jadi terkadang alamat yang 4 ini bisa terkumpul, bisa terkumpul 2 alamat atau 3 alamat, atau bisa juga hanya satu. Gitu. Ada yang nggak bisa bergabung. Contohnya apa? Nggak bisa bergabung antara al sama tanwin. Ketika ada tanwin, maka al nggak boleh masuk. Ketika al masuk, maka tanwin juga harus dihilangkan. Gitu. Tidak berjodoh. Iya, gak bisa bertemu dia. Jadi ada yang bisa bertemu dalam satu kalimat, ada yang enggak. Nah, di sini malahan di sini itu apa, dari kalimat minal bait. Dari kalimat minal bait ini misal minal bait di sini ada berapa ciri? Dari kalimat ini ada berapa ciri isim? 2, 3. 3. Apa aja? Alif lam. Alif lam. Min, 1 min. Alif Terus alif lam. Kasroh. Terus kasroh. Nah, jadi dalam satu kalimat bisa terkumpul 3 ciri sekaligus. Tapi untuk al dan tanwin itu tidak bisa bertemu. Harus pilih salah satu. Jadi ini ismun lidukhuli hurufil khafdi alif. Berarti tanda-tanda huruf khafdi cuma bisa masuk ke isim dong. Iya. Kenapa? Karena kan ini ciri di awal ciri isim. Jadi isim. Ya, berarti nggak bisa. Bisa masuk ke pil. Iya. Nggak bisa jadi alamat fiil, karena di awal juga kita membahas tentang ciri-ciri isim. Berarti kalau kita membahas ciri-ciri isim, ya bukan ciri-ciri fiil. Kemudian, nah, di awalnya wa huruful khafdi, dan huruf-huruf khafat itu hiya, yaitu 1 min, walaha ma'anin, dan dia min ini memiliki banyak arti, bukan cuma 1. Gitu. Mau tahu di alfiah Bukannya di awal ilmiah. apa? Di awal ilmiah ada. Ya mungkin di awal mi'ah juga ada, di alfiah juga ada. Di alfiah juga ada. Bimin ba'id wa bayyin wa tadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti di ba'dil azminah. Wazida fi nafyin wa bi fajar nakiratan kama dibakin min mafar. Lilintiha hatta walamun wa ila wa min wa ba'un yafinu. Ya, tuh. Tapi di sini minha al-ibtida, satunya di antara satu makna min itu ibtida, yaitu permulaan. Nahu safartu minal qahirati, saya berpergian atau berjalan dari Kairo. Jadi menunjukkan bahwa kita memulai perjalanan itu dari Kairo. Kemudian kedua wa ila, dan huruf kedua itu ila. Wa min ma'aniha itu intiha, atau apa intiha? Penghabisan. Akhir. Pengakhiran. Kan tadi ibtida, ada intiha. Safar tuh Tujuan. ya bisa juga mungkin. Nahu safartu ilal Iskandariyah, saya berpergian ke Tujuan. Iskandariyah, ke Alexandria. Pesantren. Alek. Jadi kan tadi kalau yang pertama itu minal qahira itu menunjukkan bahwa kita memulai perjalanannya itu dari Kairo itu. Nah, sedangkan ila itu menunjukkan bahwa ya
titik akhirnya itu di Alexandria gitu. Atau tujuan kita itu ke Alexandria, otomatis kan tujuan menjadi akhir perjalanan gitu. Kemudian ketiga an wa min ma'aniha al mujawazah. Mujawazah apa maknanya? Oh, ini apa? Melampaui. Ini. Melewati. 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 Di apa di matan bina apa? Al lazim al at-ta'adi huwa malam yatajawaz fi al-fa'ili La. maf'ul wal lazim walazim malam lam yatajawaz ma fi al-fa'ili ila maf'ul bihi wa waqa'a fi nafsihi. Bal. Berarti mujawazah itu melewati. Contohnya Roma itu sahma anil qaus. Saya melempar sahma anak panah. Qaus busur. Busur panah. Jadi kan gini. Ketika kita melepaskan anak panah, otomatis dia itu melewati keluar, melewati busur ini. Ketika kita gini lepaskan, dia itu melewati busur. Nah, kita menyebutnya berarti Roma itu sahma anil qausi. Dia itu melewati busur. Contoh selain ini ada enggak? Contohnya kalau yang anda tulis di IG, ada kalau mau tahu, ada anda tulis di IG. Follow dulu. Di bawah ini ada. Di bawah ini. Itu perkataan Syekh. Fakir la tufakir fi mas'alah lakin tufakir an mas'alah atau an muskilah. Ini bedanya cuma harf jar aja, fi dan min. Tapi beda arti. Artinya jangan memikirkan masalah terus, ya, gampangnya ini. Tapi ya pikirkanlah solusinya. Betul. Iya. Kalau antum mikirin masalah ya masalah terus. Hanya akan memperluas Iya. masalah. Tapi kalau antum cari solusinya kan mungkin ya akan selesai. Kenapa bisa diartikan seperti itu? Karena gini. La tufakir fi masalah, fi itu di dalam. Ya artinya ketika la tufakir fil muskilah, artinya antum jangan berpikir dalam masalah. Pokoknya ya artinya masalah. Jangan memikirkan masalah. Kemudian ketika lakin fakir atau tafakkur atau fakir fi an masalah anil muskilah. An tadi maknanya mujawazah, otomatis ya pikirkan bagaimana kamu melewati masalah ini. Ya artinya cari solusinya gitu. Iya kan gitu. Jadi itu adalah beberapa ya faidah dari kita mengetahui makna huruf jar. Jadi ya beda huruf jar aja bisa membuat arti juga berbeda. Itu contoh yang lain. Contoh yang lain lagi ya antum cari sendiri di kitab DK mungkin banyak. Banyak banget. Iya, makanya. Kemudian yang keempat itu ala wa min ma'aniha al isti'la, dan di antara maknanya itu isti'la. Apa? Peninggian. Di atas. Nahu sa'idtu 'alal jabali. Saya menaiki atau mendaki di atas gunung. Kan ada ala, ada fauqa. Apa bedanya ala sama fauqa? Sama-sama di atas. Kalau ala menempel, kalau fauqa enggak menempel. Contoh, al misbahu fauqa ra'si. Tapi al waridatu alal maktab. Atau misal di contoh ini sa'idtu alal jabali, saya mendaki gunung. Nah, antum ketika mendaki gunung, antum itu nempel sama gunung atau terbang? Terbang Gitu. Pakai tali. Kalau ini kalau misalnya kalau samuro itu pakai ama jidar gitu. Hah? Atau pakai alat Apanya? kayak samuro nih. Sabura maksudnya gimana? Samuro ama jidar atau samuro ala jidar. Mama jidar. Ala.
Kalau Amama jidar Berarti di Iya, depan. mungkin. Tergantung antum di mana. Iya, tergantung maksud antum gimana sih. Antum maksudnya mau gimana? Atau Fil jida. as-saburo. Nah, Oh iya. as-saburo tuh amami. Ya, amami. Gitu. Atau ya boleh karena dia menempel berarti kan ala jidar. Bisa juga. Di atas tembok Wes. awal. Di atas tembok. Oke. Kemudian itu ala wafi dan fi maknanya itu al-zarfiyah, zaraf, waktu. Nahu al-ma'u fi al-kuz. Kuz apa? Kuz Usia. kendi Ujo. atau semacam wadah untuk air lah. Kuz kendi bisa. Fi al-ma'u fi di dalam. Candy. Mana fi juga bisa di dalam. Berarti al-ma'u itu di dalam kendi. Kemudian rubah wa min ma'aniha at-taqlil dan dari artinya adalah taklil, sedikit atau ya sedikit. Kadang rubah rajulin karimin ko balani, sedikit dari orang-orang yang apa karim, yang mulia, yang saya temui. Atau minoritas kali ya? Oh, baik. Masuk juga tidak masuk karena sedikit kan, sedikit minoritas masuk. Baik. minority. Rubba rajulin karimin qabalani, sedikit orang-orang atau seorang laki-laki yang mulia itu yang saya temui atau yang menemui saya. Qabalani. Qabala itu menemui. Ini saya. Al-ba'u kemudian ketujuh adalah huruf ba. Wa min ma'aniha dan diantara maknanya at-ta'diyatu, menjadikan objek. Ta'diyah itu menjadikan sesuatu itu objeknya. Misalkan marartu bil wadi, saya berjalan melewati lembah. Kalau tanpa ba, tidak al-wadi ini tidak mungkin bisa jadi maf'ul dari marartu. Karena marartu itu muta'addi bi harfi ba. Misalkan kalau di kitab turas itu kan contohnya seringnya marartu bi zaidin. Ja'a zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin. Zaid terus. Jadi mutaaddi menjadi ba itu menjadikan fi'il mutaaddi, fi'il marartu itu mutaaddi. Kemudian kedelapan al-kaf, huruf kaf. Wa min ma'aniha dan diantara maknanya itu at-tashbihu. Itu at-tashbihu menyerupai. Nahu laila kal badri. Laila itu seperti bulan purnama. Ustaz sih. Ya Pak, man dari. Sering. Jadi untuk menyerupai seperti. Ustaz saya. Kemudian yang kesembilan alam. Wa min ma'aniha al-milku. Ada satu al-milku yaitu kepemilikan. Nahu al-malu li Muhammadin. Uang ini milik Muhammad. Kemudian yang kedua itu ada ikhtisas, itu untuk mengkhususkan atau kekhususan. Nahu yaitu al-babu lidari. Pintu ini untuk Tembok. dar rumah. Wal hasiru lil masjidi. Hasiru madar. Asir itu. Karpet masjid. Yang ketiga adalah istihqaq, yaitu yang berhak atau hak. Nahu alhamdulillahi, bahwa pujian itu hanya milik Allah. Nah, itu ada kan di catatan kakinya. Kaki. Ada yang nomor 1 tuh. Kaki Betul. Oh ini. Dhabitul lam al milku anta qa'a baina zatain wa tadkhulu ala man yatasawwar
yatasawwaru minhu al-milku. Jadi lam itu lam di mana milk atau kepemilikan itu jatuh atau terletak di antara isim zat, dua isim zat, dan masuk pada sesuatu atau pada yang bisa digambarkan kemungkinannya. Misal al-malu li Muhammadin, uang itu milik Muhammad. Alaman yatasawwaru minhu al-milku. Jadi itu kan uang itu milik Muhammad. Nah, ketika kita mendengar al-malu li Muhammad, uang itu milik Muhammad, berarti kan ada dalam pikiran kita itu tergambarkan kepemilikan uang itu pada Muhammad. Di antara dua isim zat, yaitu isim zat itu apa? Al-mal, satu al-mal, dan Muhammad. Di antara ini al-mal dan Muhammad ini sama-sama isim zat. Kemudian wadhabitu lamul ikhtisas an taqa baina zatain wa tadkhulu ala ma la yatasawwaru minhu al-milku kal masjid wad dar. Nah, maksudnya gimana? Perbedaannya adalah hanya satu, di ma la yatasawwaru minhu al-milku dan ma yatasawwaru minhu milku. Ketika kita mengatakan alba tadi kan al-malu li Muhammadin, uang itu milik Muhammad. Nah, ketika kita mendengar itu kan kita tergambar dalam pikiran kita bahwa tergambar akan kepemilikan uang itu pada Muhammad. Tapi ketika kita al-babu lidari, bab itu atau pintu itu milik rumah, emang masuk gak kalau suatu pintu itu adalah milik rumah? Kan Untuk. iya, makanya bukan di mana bukan di mana milik atau kepemilikan. Maknanya ikhtisas yaitu dari berarti pintu ini ya khusus rumah ini. Ya pintu lain beda lagi. Jadi kan ketika kita mendengar al-babul dari dalam pikiran kita tidak tergambar bahwa rumah itu memiliki pintu memiliki pintu seperti halnya orang memiliki uang gitu. Gimana? Paham gak? Iya. Apa? Iya. Gimana? Coba ulang. Balik dulu adab saya aja. Atau mungkin cara gampangnya gini, yang kepemilikan itu antara benda dengan orang, atau yang hidup lah, bisa orang, bisa manusia atau hewan atau tumbuhan. Nah, sedangkan yang ikhtisas itu ketika suatu benda mati. dengan benda mati lagi. Tuh kalau mungkin ya cara gampangnya. Nah, kemudian lamul istihqaq itu untuk apa? Ia allati taqau baina ismi dzatin kal lafzul jalalah wa wasmi ma'nan kal hamd. Nah, tadi kan di antara dua isim zat dari tadi. Sekarang antara isim zat dan makna. Nah, perbedaannya isim zat itu apa sama isim makna? Isim zat itu ada zatnya. Misal mujahid, ya ada kan, zatnya ada di sini, materinya ada, maksudnya zat dirinya ada. Tapi kalau isim makna itu dia itu maknanya aja. Misal di sini pujian, emang pujian itu kita dapat ngelihat pujian gak? Gimana sih bentuk pujian itu maksudnya? Ada artis atau Beda lagi itu gitu. Jadi itu namanya isim makna. Jadi hanya tergambar atau ya tergambar di dalam otak atau tidak ada zatnya. Seperti juga ilmu, ketika kita mengatakan ingin ilmu, emang ilmu itu gimana sih gitu kan, tidak ada wujud nyatanya seperti kita melihat seseorang atau ketika seperti melihat ya bunga ini atau apa gitu, atau pulpen, gak ada zatnya.
ketika kita mengucapkan ilmu, maka ilmu juga dinamakan isim makna. Makna. Orang berilmu. Iya, Oh, iya. orang berilmu katanya. Emang orang berilmu itu kita ketahui dengan apa? Ilmunya ada gitu, ngikutin di belakang gitu, kayak seorang ngikutin seorang. Kecuali ada nama yang ilmu. Iya kan? Enggak. Gitu. Jadi gimana perbedaan isim zat dan isim makna? Isim zat itu ada zatnya. Isim makna itu ya maknanya aja. Tidak zatnya tidak ada hadir. Tidak bisa kita lihat secara zahir mata, kasat mata. Kemudian wamin hurufil khafdi, dan termasuk juga dari huruf khafat, yaitu huruf qasami, yaitu huruful qasam. Wahia, yaitu dia itu salah satu ahrufin, ada 3 huruf. Al awwalu al waw, wahia La tadkhulu la tadkhulu illa ala ismi zahir. Nahu wallahi, wa nahwu wat turi wa kitabim mastur, wa nahwu wat tini waz zaitun wa turi isnin. Maka setelah isim atau huruf qasam ini pasti harokatnya jar atau jar. Bukan kalau misal bukan jar, imma dia huruf atop atau wawu ma'iyah atau apa. Kemudian yang kedua wasani, dan yang kedua al-ba'u, yaitu huruf ba. Wala tahtassu, dan tidak dikhususkan bilabdin dunalab, dengan satu lafaz dalam bahasa lain. tanpa lafaz yang lain. Ba tadkhulu ala ismi zahir. Nahu istilahnya ba ini ya tidak ada kekhususan, jadi bisa masuk ke isim zahir. Nahu billahi ajtahidanna, demi Allah saya bersungguh-sungguh. Wa ala dhamir, dan pada isim dhamir. Nahu bika la adribannal kasula, demimu, demi kamu saya akan memukul orang malas itu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga at-ta'u, yaitu huruf ta. Wala tadkhulu illa ala labdil jalalati, nahu wa tallahi la akidanna asnamakum. Demi Allah la akidanna, apa la akidan? Ya, akid. Bukan. Kada. La akidanna. Buat apa? Bakar apa-apa. Cari di kamus. Nah, perbedaannya antara 3 huruf ini apa? Al-wawu itu masuk ke untuk isim zahir. Zahir. Kemudian al-ba itu bisa masuk ke isim zahir dan dhamir. Domir. Nah, sedangkan ta itu khusus pada lafzul jalalah. Yang pertama al-waw itu khusus isim zahir, jadi enggak ada namanya apa? Wa anta, demi kamu. Enggak ada. Harus isim zahir. Misal waturi atau watini. Nah, yang kedua alba itu tidak khusus pada isim apapun, tapi dia masuk pada isim zahir ataupun domir, bisa. Nah, yang ketiga ata itu khusus masuk ke lafaz jalalah. Apa? Itu lafzul jalalah. Tombol.